Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Hani Putri Handayani, bisa dipanggil Hani. Aku dari kelas 10, AKL 1. Nah, aku dari kelompok 2, Bunga Mawar, akan membahas tentang jasa pembuatan laporan stok barang di gudang. Mohon disimak baik-baik dan diperhatikan perkenalan yang kita akan sampaikan dan materi yang kita akan bawakan. Hai, nama saya Afan, saya dari kelas 10 dan jurusan yang saya ambil adalah akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhalia, saya dari kelompok Power. Saya kelas 10 dan jurusan saya akuntansi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dala Yunitias. Aku kelas 10. Aku mengambil jurusan akuntansi. Terima kasih. Program keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) di SMK Semesta merupakan salah satu program keahlian dalam kelompok bisnis dan manajemen yang bertujuan untuk mempelajari pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara manual maupun menggunakan sistem komputerisasi untuk diterapkan terhadap suatu perusahaan, baik itu jasa, dagang, maupun manufaktur. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Semesta memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk mengelola dan melakukan pencatatan keuangan secara manual maupun komputerisasi dan membekali peserta dengan keterampilan akuntansi, mengelola transaksi keuangan, pajak, dan membentuk peserta didik yang bersikap mandiri dan berkarakter sehingga lulusannya dapat menjadi staf akunting yang handal. Adapun prospek kerjanya yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, staf keuangan perusahaan. Yang ketiga, staf akunting perusahaan atau bookkeeper. Dan yang terakhir, yang keempat, staf kantor akuntan publik. Program kegiatan keahlian. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran teori akuntansi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan praktek akuntansi di lab akuntansi. Yang ketiga, kunjungan industri. Keempat, praktek kerja industri atau prakerin selama 3-6 bulan. Yang kelima, terakhir, praktek pengelolaan dokumen transaksi di unit produksi. Apa saja ya yang berkaitan dengan program usaha jasa pembuatan laporan stok di gudang? Oke. Di sini kita akan bahas tentang pengertian, tujuan, manfaat, cara mengatur stok barang di gudang, dan membuat langkah laporan stok barang di gudang. Apa itu laporan persediaan stok barang? Jadi, laporan stok barang adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui jumlah stok atau persediaan produk. Kegiatan stok barang di gudang merupakan kegiatan yang menghitung jumlah barang yang tersedia di gudang secara fisik. Kegiatan ini bertujuan untuk bisa mengetahui pencatatan untuk pembekuan barang secara akurat. Secara umum, kegiatan stok barang memang terkesan melelahkan dan membutuhkan waktu yang lama untuk menghitung barang yang tersedia, serta memeriksa kondisi barang di gudang, adakah kerusakan atau cacat. Untuk mempermudah dalam proses stok barang, perusahaan juga bisa menggunakan barcode di barang. Barcode tersebut bermanfaat untuk mengurangi kesalahan dalam menghitung jumlah barang, pencatatan barang, dan membantu perusahaan. Manfaat laporan stok barang. Nah, yang pertama ada mencocokkan jumlah barang. Laporan tersebut stok barang bermanfaat untuk mencocokkan jumlah barang di gudang dengan kuantitas barang yang ada di catatan pembukuan. Yang kedua, meminimalisir penyimpangan. Tidak bisa dipungkiri kalau manusia bisa saja lalai ketika menyimpan barang di gudang. Maka dari itu, laporan ini bermanfaat untuk minimalisir hal tersebut. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Jika ada barang yang rusak atau hilang, maka Anda bisa mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, yang keempat, menganalisis perkembangan usaha. Laporan untuk ketersediaan stok barang juga bermanfaat untuk menganalisis perkembangan perusahaan, karena Anda bisa membandingkan jumlah stok barang yang dimiliki sebelumnya dan tahun ini. Mengapa perlu laporan stok barang? Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pembuatan laporan stok barang memiliki beberapa tujuan.
Yang pertama, untuk mengetahui beberapa jumlah barang yang sebenarnya. Yang kedua, untuk menghitung adakah kelebihan atau kekurangan dari suatu barang. Jika penghitungannya dilakukan secara cermat, tidak akan terjadi keliruan dalam jurnal penyesuaian. Jika bisnis Anda bergerak dalam bidang fashion, menghitung stok tersebut sangatlah penting. Dalam kegiatan tersebut, Anda juga bisa mengetahui bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Cara mengatur stok barang di gudang. Yang pertama, Anda harus menyiapkan gudang penyimpanan. Gudang ini akan digunakan untuk menyimpan persediaan stok barang yang tersedia. Yang kedua, Anda harus mempersiapkan data dengan memiliki hasil pencatatan yang akurat. Yang ketiga, Anda harus membuat perkiraan tentang persediaan stok barang yang ada dan jumlah stok barang yang dibutuhkan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, yang keempat, Anda harus melakukan pendataan secara rutin jika ada barang masuk dan keluar. Semua cara di atas bisa membantu Anda dalam minimalisir kesalahan ketika membuat laporan untuk stok barang. Ada pula langkah membuat laporan stok barang. Yang pertama, menyiapkan data. Data adalah senjata penting untuk membuat laporan. Maka dari itu, Anda bisa memantau data transaksi penjualan secara berkala. Dari data tersebut, Anda juga bisa memperkirakan target pasar dan bentuk promosi periode berikutnya. Yang kedua adalah forecast. Persiapkan forecast karena penting untuk memantau seluruh persediaan barang baik di gudang maupun catatan pembukuan. Yang ketiga adalah pembuatan barcode. Untuk mempermudah pencatatan barang, ada baiknya Anda mencantumkan barcode pada setiap barang, sebab akan mempengaruhi dalam arus masuk dan keluar. Jika menggunakan barcode, mudah untuk memantau mana barang yang masuk dan keluar. Yang keempat, ada cek barang. Selalu cek barang sebelum menyimpannya, sebab bisa jadi ada barang yang mengalami gagal produksi, rusak, atau cacat, sehingga bisa memisahkan mana produk yang gagal dan produk yang asli. Dan yang terakhir adalah memisahkan atau pisahkan stok lama dan stok baru. Jika Anda sudah mengecek barang secara rutin dan berkala, yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah memisahkan stok lama dan stok baru. Tidak hanya itu, melainkan juga memisahkan mana stok laris dan tidak laris. Mengapa memilih program bisnis tersebut sehingga bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar? Karena menurut kami, program usaha yang kita pilih yaitu jasa pembuatan laporan stok barang di gudang itu sudah sesuai dengan keahlian yang kita miliki, yaitu menyortir barang, menyediakan gudang penyimpanan, mempersiapkan data hasil pencatatan, pengecekan barang, minimalisir kesalahan, membuat laporan untuk stok barang, dan itu akan sangat membantu untuk program usaha yang kita pilih supaya berjalan dengan lancar.